siapa presiden tak bisa digugat? Jawabannya, bisa. Siapa yang bisa menggugat? Semua individu, kelompok, atau lembaga. Seperti yang terjadi pada baru-baru ini, sekelompok masyarakat sipil menggugat keputusan presiden atas perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika. Presiden adalah kepala negara. Membuat perjanjian dengan luar negeri adalah kewenangannya. Namun, perjanjian itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Tujuannya untuk menjamin transparansi bahwa perjanjian yang dilakukan benar-benar untuk kepentingan umum. Inilah bentuk demokrasi dalam menjalankan kenegaraan. Indonesia, thank you very much. Indonesia. It's a great country. 19 Februari 2026, Presiden Prabowo menandatangani perjanjian perdagangan resiprokal dengan Amerika. Perjanjian ini dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari DPR serta partisipasi publik. Gugatan pun dilayangkan ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Tak hanya terkait prosedur, namun masyarakat berpotensi mengalami kerugian. Ya, nomor perkara nomor 96 ya. Penggugat itu dari Selios, dari AJI, dari IGJ, dan dari Solidaritas Perempuan. Ya. Tergugatnya Presiden Republik Indonesia. Oke. Ya, makasih ya, Mbak. Makasih, Mbak. Kenapa kami melakukan gugatan ini? Karena secara serius gugatan ini telah melanggar banyak hal, termasuk menggadaikan Indonesia kepada Amerika. 214 kewajiban Indonesia itu secara tegas dan jelas bahwa itu untuk kepentingan Amerika Serikat. Tidak ada Indonesia di dalamnya. Sementara Amerika Serikat hanya menanggung kewajiban 9 kewajiban yang itu tidak terikat dengan Amerika Serikat. Dan ini adalah kebijakan yang sangat-sangat merugikan, baik dari sisi petani, dari sisi masyarakat, dari sisi pelaku usaha termasuk UMKM, badan sertifikasi halal. Ini semuanya akan mendapatkan kerugian yang cukup besar apabila perjanjiannya kemudian diratifikasi. Juga berpotensi akan berdampak terhadap masyarakat, khususnya perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekerja informal termasuk perempuan buruh migran, dan juga perempuan-perempuan dan kelompok marginal lainnya. Kami juga mempertanyakan kepemilikan media, karena di situ ada statement bahwa media bisa dimiliki sepenuhnya oleh asing. Coba bayangkan sama siapa nih kita wartawan mengabdi, kalau bukan sama rakyat sendiri. Sementara itu sudah dimiliki asing, berarti ada kepentingan-kepentingan di belakang semua itu. Gugatan presiden di PT UN juga pernah terjadi 25 tahun silam. Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan keputusan presiden tentang pengangkatan Hendro Priyono sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN. Keputusan ini digugat paguyuban keluarga korban peristiwa Talang Sari, Lampung. Peristiwa Talang Sari adalah peristiwa operasi militer yang terjadi di Dusun Talang Sari, Lampung pada tahun 1989. Operasi militer ini menyasar sekelompok jamaah pengajian yang dituduh melakukan makar. Dan perwira lapangan dalam operasi militer tersebut adalah Hendro Priyono. Peristiwa Talang Sari adalah salah satu peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di era Soeharto. Era di mana kekuasaan seorang presiden dirasakan sebagai harga mati. Maka saat Soeharto lengser, kita memasuki tatanan baru yang mengedepankan demokrasi. Dalam perkembangannya, Komnas HAM menyatakan sekitar 130 orang meninggal dalam peristiwa ini.
Selain gugatan atas kebijakan, gugatan karena kelalaian presiden sebagai kepala pemerintahan juga pernah terjadi. Sebab, presiden harus tunduk dan taat dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Seperti gugatan karena kelalaian penanganan pekerja migran Indonesia di Nunukan pada tahun 2003. Saat itu, kita belum memiliki payung hukum tentang pekerja migran, sedangkan banyak rakyat Indonesia yang menjadi pekerja di luar negeri. Kelalaian ini mengakibatkan 70 orang meninggal dunia. Gugatan terhadap pelaksanaan ujian nasional juga terjadi pada tahun 2006. Banyak siswa tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak lulus ujian nasional. Presiden dianggap lalai dalam memberikan pendidikan sebab tidak semua sekolah memiliki kualitas dan fasilitas yang sama, sedangkan materi dan penilaian ujiannya sama rata. Gugatan kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang tak luput dari kerugian yang harus dialami masyarakat. Bahkan, pemerintah sendiri menyatakan pada kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, 19 orang dilaporkan meninggal dunia. Tahun 2016, sejumlah masyarakat pun menggugat. Mereka menganggap pemerintah lalai dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang tanpa penyelesaian yang berarti. Salah satu penggugatnya adalah Ari Rompas. Ya, yang kami gugat itu kan soal penyelenggara negara ya. Penyelenggara negara di sana ada presiden, karena presiden itu sebagai pimpinan negara yang kemudian juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan kebakaran hutan, khususnya di lingkungan. Sehingga di dalam gugatan kami memang memisahkan ya, presiden itu kewenangannya apa, dan seharusnya apa yang dia lakukan terkait dengan gugatan kami. Ini adalah sepenggal cerita dari banyaknya gugatan yang pernah ditunjukkan kepada presiden. Gugatan ini menegaskan bahwa menjalankan pemerintahan dan kenegaraan ada aturannya, ada cara, serta batasan-batasannya. Gugatan ini juga menunjukkan bahwa kepentingan rakyat adalah mandat yang harus dijalankan. Sebab, kelalaian presiden, rakyatlah yang akan menanggung akibatnya. Kebijakan memang ada di tangan presiden, namun kedaulatan ada di tangan rakyat.